Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahim, dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Departemen Farmasi Praktis, kelompok bidang keilmuan farmasi komunitas. Pada saat ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan. Materi perkuliahan adalah manajemen farmasi, yaitu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan pada tahun ketiga, yaitu semester 6, dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan studi kasus, sebagaimana pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya di bidang manajemen farmasi, yaitu pengelolaan obat, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penerimaan dan penyimpanan, serta penggunaan obat oleh pasien. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep manajemen farmasi dalam setting praktek kefarmasian, soft skill, kejujuran, disiplin, dan kerjasama. Untuk mata kuliah ini, saya mendapatkan tugas 2 kali tatap muka dengan subtopik atau pokok bahasan manajemen persediaan obat atau inventory management dan manajemen risiko dalam praktek kefarmasian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang subtopik manajemen persediaan obat, yaitu subcapaian sebagai berikut: manajemen tentang perencanaan dan pengelolaan obat. Obat wajib dikelola dengan baik, karena beberapa alasan, diantaranya adalah obat merupakan bagian dari mata rantai pasien dan pelayanan kesehatan. Obat juga menyelamatkan jiwa dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Obat juga mendorong kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Manajemen obat dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan penerimaan, serta penyimpanan. Semua proses dalam tahapan pengelolaan obat harus dilakukan dengan baik dan benar karena berisiko terhadap kualitas, keamanan, dan khasiat obat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mengganggu ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam artian, ketersediaan obat itu tidak sesuai dengan kebutuhan real di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan merupakan langkah awal dari proses pengelolaan obat sekaligus menjadi titik kritis terhadap ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketidakakuratan dalam perencanaan akan mengakibatkan banyak konsekuensi, diantaranya sering terjadinya obat kosong karena estimasi perencanaan yang terlalu rendah. Sebaliknya, jika estimasi terlalu tinggi akan mengakibatkan banyak obat yang kadaluarsa dan rusak karena obat terlalu lama disimpan. Tahapan selanjutnya adalah pengadaan. Berbeda dengan perencanaan yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Kalau pengadaan dilakukan lebih dari 1 kali, ada yang dilakukan setiap bulan, setiap 3 bulan, dan seterusnya. Dasar yang digunakan dalam pengadaan adalah hasil perencanaan. Artinya, obat yang diadakan adalah obat yang telah direncanakan sebelumnya. Strategi pengadaan adalah bagaimana menjaga biaya obat senantiasa terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Selain tersebut, obat yang dibutuhkan untuk pengobatan pada pola penyakit yang paling banyak dan paling umum selalu tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Tentu, obat yang tersedia adalah obat yang aman, efektif, dan berkualitas. Prinsip yang harus dilakukan dalam pengadaan adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, tidak diskriminatif, serta akuntabel. Adakan obat yang sesuai dengan perencanaan. Hindari pengadaan obat yang tidak sesuai dengan perencanaan walaupun dengan janji diskon yang cukup besar. Karena pengadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan akan mengganggu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Lakukan pengadaan pada pemasok yang senantiasa menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berkhasiat. Selain itu, pemasok yang memberi jaminan pengiriman tepat waktu. Ada jaminan purna jual, yaitu kalau nantinya ada obat yang kadaluarsa, bisa diretur dengan penggantian obat yang lebih panjang kadaluarsanya. Proses pendistribusian dan penerimaan merupakan tahapan yang tidak kalah kritisnya dalam pengelolaan obat, karena dibutuhkan kecermatan yang tinggi dalam mengecek semua obat yang datang. Setiap obat memiliki karakteristik dan identitas yang jelas. Keadaan inilah yang harus menjadi perhatian serius. Identitas obat yang umum harus dipahami oleh seorang apoteker adalah nama obat, kekuatan, nomor izin edar, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Semua ciri tersebut harus dicek pada masing-masing obat yang datang dan disesuaikan dengan faktur dari obat tersebut. Tahapan terakhir, sebelum obat dilayankan dan digunakan oleh pasien adalah penyimpanan. Penyimpanan obat harus sesuai dengan karakteristik stabilitas masing-masing obat, termasuk resiko penyalahgunaan obat tersebut. Stabilitas obat berbeda-beda. Ada yang stabil pada suhu kamar dan harus disimpan pada suhu ruang, yaitu sekitar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ada juga obat yang stabil pada suhu dingin dan harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Sementara ada obat yang berpotensi sering disalahgunakan seperti narkotika dan psikotropika. Harus disimpan di lemari khusus dengan selalu terkunci. Selain hal tersebut, kelembapan, kebersihan, dan paparan sinar matahari langsung senantiasa harus dikendalikan. Dalam pembelajaran, saya melakukan inovasi dengan memberikan studi kasus berupa kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit, apotek, dan dinas kesehatan, yaitu strategi mengatasi kekosongan obat dan strategi perencanaan supaya ketersediaan obat selalu sesuai dengan kebutuhan real. Kasus lain yang saya berikan selama kuliah adalah strategi mencegah kerusakan obat di penyimpanan dan mengendalikan obat supaya tidak sampai kadaluarsa. Umpan balik dari mahasiswa disediakan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika mahasiswa telah memiliki persoalan yang harus diklarifikasi atau ditanyakan tanpa harus menunggu di akhir sesi perkuliahan. Interaksi dengan mahasiswa tidak hanya terjadi saat diskusi di ruang kelas, tetapi di luar jam kuliah. Sesuai dengan jam yang telah disepakati, saya memberikan waktu mahasiswa untuk bertanya mengenai apa yang belum jelas. Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa, sehingga setiap hari selalu ada mahasiswa yang bertanya dan diskusi di ruang kerja saya, karena menurut mahasiswa, cara saya menyampaikan lebih menarik karena kasus-kasus yang diberikan merupakan realita di tempat praktek. Penilaian mata kuliah ini saya rancang sebagai berikut. Bobot penilaian adalah UTS 40%, UAS 40%, dan nilai tugas dengan bobot 20%. Soft skill mahasiswa yang meliputi kejujuran, disiplin, kerjasama menjadi perhatian saya pada keseharian mereka dan kerjasama tim ketika mengerjakan tugas. Materi ini saya paparkan dalam bentuk perkuliahan seperti ada pada video perkuliahan yang setelah saya laksanakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita diskusi tentang manajemen farmasi. Dari manajemen farmasi saya dapat dua subtopik. Salah satunya adalah inventory management, manajemen inventory.
Manajemen inventory ini memang khusus untuk obat, bukan inventory yang lain, ya. Jadi tolong nanti saudara sekalian itu kalau ada pertanyaan bisa saja tidak menunggu di akhir sesi. Jadi bisa saja kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya, kalau akhir sesi takut lupa, ya. Saya mulai dari yang pertama adalah bahwa manajemen obat ini merupakan sesuatu yang sangat esensial. Karena apa? Karena obat itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan selain dari vaksinasi. Tujuan utama dari manajemen obat itu adalah untuk menjamin ketersediaan obat dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya apa? Artinya ketersediaan obat itu paling tidak mendekati kebutuhan realnya. Tentu obat itu yang berkualitas baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa obat itu harus dikelola dengan baik? Harus dimanage dengan baik. Yang pertama, karena obat itu menyelamatkan jiwa dan juga meningkatkan kesehatan. Coba kita bayangkan kalau misalnya orang sakit, terutama untuk sakit-sakit yang emergensi, kalau tidak ada obat, tentu kesehatannya, jiwanya menjadi tidak tertolong. Contoh yang paling krusial itu adalah misalnya obat-obat jantung. Yang kedua adalah obat itu juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa saya katakan mendorong kepercayaan masyarakat? Biasanya masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu kalau sudah terdiagnosis penyakitnya, itu biasanya mendapatkan obat untuk pengobatan penyakitnya. Nah, bagaimana kalau obat itu tidak ada? Pasti tidak akan percaya lagi pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Yang lain lagi adalah obat itu berbeda dengan produk konsumer yang lain. Di mana bedanya? Saya selalu mengilustrasikan bahwa obat itu yang diberikan kepada pasien itu harus berkualitas, aman, dan efektif. Berkualitas, aman, dan efektif. Berkualitas itu bukan hanya ditentukan pada saat obat itu diproduksi. Tentu obat kalau sudah diproduksi dan boleh layak edar itu tentu kualitasnya, terus efikasinya, khasiatnya, dan keamanannya sudah terjamin. Tetapi dalam rantai pasok perjalanan obat dari industri sampai di tangan konsumen ini butuh waktu yang cukup panjang. Kalau pengelolaannya tidak bagus, maka mungkin bisa saja rusak sebelum waktunya expired. Nah, ini beda dengan produk konsumer yang lain. Yang lain lagi adalah pasien itu sudah tidak bisa menentukan obat yang dia terima itu masih berkhasiat, aman atau tidak. Tidak bisa. Bisanya adalah jaminan dari apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan memberikan obat yang masih aman, berkualitas, dan berkhasiat. Nah, ini semua adalah penentunya adalah manajemen yang bagus. Apa yang disebut dengan manajemen inventory? Manajemen inventory ini seperti yang ada di slide, dimulai dari seleksi, terus pengadaan, penyimpanan dan distribusi, terus penggunaan. Nah, kalau di kita seleksi ini artinya adalah perencanaan. Jadi ada perencanaan obat itu apa yang harus diadakan, setelah itu baru pengadaan, setelah itu ada proses distribusi dan penyimpanan, terus baru dilayangkan kepada pasien. Ini semua namanya manajemen atau pengelolaan. Tentu untuk menentukan item dan berapa jumlahnya itu ada yang disebut dengan kuantifikasi. Kuantifikasi itu apa? Kuantifikasi itu adalah estimasi item obat apa dan berapa jumlahnya yang akan direncanakan untuk satu periode ke depan. Itu namanya estimasi. Ya. Kalau kuantifikasinya itu tidak bagus dalam melakukan perencanaan,
maka akibatnya banyak. Beberapa indikator kalau itu kuantifikasinya tidak bagus, paling tidak bisa kita lihat ada 3. Yang pertama, obat sering kosong, berarti percayaannya tidak bagus, kuantifikasinya tidak bagus, tidak akurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak obat yang expired atau rusak. Kenapa kok expired atau rusak? Berarti perencanaannya, estimasinya itu lebih tinggi dari kebutuhan realnya, sehingga obat tersimpan dalam waktu yang lama, tidak segera keluar, tidak segera digunakan, tersimpan, tahu-tahu sudah expired atau sudah mendekati expired, bahkan bisa rusak. Nah, ini kenapa kuantifikasi ini menjadi sangat penting dalam perencanaan, supaya obat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan real di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Yang lain lagi, indikatornya adalah kalau kuantifikasinya nggak akurat, tidak bagus, adalah penggunaannya menjadi tidak rasional, persepannya juga tidak rasional. Karena apa? Karena kalau sudah tidak ada pilihan lagi obatnya, maka obat yang ada itulah yang diberikan, dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini menjadi penting kuantifikasi. Berikutnya, ada beberapa metode kuantifikasi yang biasa digunakan sebagai pertimbangan pada saat perencanaan. Ya, paling tidak saya akan memperkenalkan juga pada kesempatan ini, yaitu kuantifikasi melalui metode konsumsi. Sederhananya adalah seperti ini, yang disebut dengan metode konsumsi. Sebagai pertimbangan adalah obat yang digunakan pada periode sebelumnya, satu periode sebelumnya, untuk menjadi dasar perencanaan obat satu periode berikutnya. Contoh misalnya, kalau merencanakan obat di tahun 2024 misalnya, maka penggunaan obat selama setahun di tahun 2023 itulah yang menjadi dasar item dan berapa jumlah yang akan direncanakan pada tahun 2024. Tentu ada pengamannya ya. Nanti ada pengamannya, ada ditambah sebagai buffer berapa persen. Nah, itu juga menjadi penting gitu ya. Nah, sehingga ada langkah-langkah yang harus kita siapkan, kita lakukan untuk menentukan pola konsumsi ini. Yang pertama, memang menyiapkan data obat. Menyiapkan data obat dan juga menentukan dalam satu periode itu berapa yang dipakai. Terus semua, kalau sudah ketemu semua, dihitung cukup nggak anggarannya. Nah, kalau tidak cukup anggarannya, maka tentu ada penyesuaian. Nanti bagian berikutnya itu, penyesuaian itu tentu diutamakan obat-obat dengan skala prioritas. Nanti ada analisisnya. Terus yang kedua adalah kuantifikasi metode morbiditas atau pola penyakit. Pada prinsipnya adalah untuk kebutuhan obat pada satu periode ke depan, satu periode berikutnya adalah berdasarkan pola penyakit pada periode sebelumnya, satu periode sebelumnya. Nah, saya contohkan, saya ilustrasikan, walaupun di sini sudah ada tahapannya dan bisa Anda baca sendiri, tetapi saya ilustrasikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu penyakit apa saja yang terjadi pada periode sebelumnya. Dari penyakit apa saja itu kita kembangkan menjadi berapa prevalensinya masing-masing itu. Setelah tahu prevalensi masing-masing masalah kesehatan itu, baru kita lihat drug of choice-nya apa saja. Artinya obat yang digunakan untuk masing-masing penyakit itu obat apa saja. Selain itu juga berapa lama pengobatan dari masing-masing penyakit itu. Nah, setelah tahu, karena masing-masing penyakit itu termasuk antibiotik, penggunaannya lamanya tidak sama. Ada antibiotik yang hanya digunakan 7 hari,
ada yang sampai digunakan 6 bulan. Dari pola penyakit, prevalensinya, drug of choice-nya, dan durasi penggunaan obatnya itu dikompilasi, ketemu berapa masing-masing item obat yang dibutuhkan. Setelah ketemu, baru dikonfirmasi dengan harga. Ketemu jumlah uangnya berapa. Nah, tentu itu juga menjadi pertimbangan. Kalau uangnya cukup, tidak apa-apa, semua direncanakan. Tetapi kalau tidak cukup, maka ada skala prioritas. Ini langkah-langkah untuk kuantifikasi metode morbiditas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan, kalau uang tidak cukup, baik pola konsumsi maupun pola morbiditas itu, maka menggunakan skala prioritas. Skala prioritas itu tentu ada analisisnya, yaitu mengkombinasikan antara analisis Venn dan analisis ABC. Apa analisis Venn itu? Obat-obat itu dikelompokkan menjadi obat vital, terutama yang betul-betul menyelamatkan jiwa, atau obat-obat emergensi, yang kalau tidak ada itu betul-betul tidak tertolong, atau mungkin keparahannya semakin meningkat begitu. Terus ada esensial, ini esensial, obat-obat yang esensial. Terus berikutnya adalah obat-obat non esensial seperti supportive kayak multivitamin dan lain-lain, itu non esensial, termasuk kategori non esensial. Obat itu pertama dikelompokkan seperti itu, jadi Venn, vital, terus esensial dan non esensial. Nah, dikombinasi dengan analisis Pareto yang biasa disebut dengan analisis ABC. Apa analisis ABC? Obat itu dikelompokkan berdasarkan kontribusi keuangannya, berdasarkan banyaknya uang yang digunakan dan juga banyaknya pendapatan yang didapatkan dari obat-obat itu. Kategori A misalnya ya. Jadi ini kategori A misalnya untuk obat-obat mungkin itemnya 10 sampai 20% item obatnya. Tetapi pendapatan dari obat itu bisa sampai 70 sampai 80%. Artinya dominan sekali. Ya. Kategori C misalnya mungkin obatnya itemnya ya sekitar 50 sampai 60%. Berikutnya adalah setiap pengadaan itu ada surat pesanan atau kontrak pembelian. Kalau itu tender. Di situ mengandung item-item termasuk kekuatannya, termasuk bentuk sediaannya, termasuk jumlahnya dari masing-masing item. Nah, nanti pada saat barang dikirim itu juga ada yang disebut dengan faktur. Yang pertama itu yang dicek, dicocokkan antara kontrak perjanjian dengan dengan barang yang datang, fakturnya dicocokkan. Kalau sudah cocok antara surat pesanan dengan fakturnya, baru kita lihat faktur dengan barangnya. Nah, yang terpenting juga jangan lupa ada identitas dari masing-masing obat. Salah satunya adalah nomor batch. Untuk apa ini diperhatikan? Kalau ternyata terjadi apa-apa dengan obat ini, misalnya obat ini substandar atau membahayakan seperti kemarin kasus sirup ada etilen glikol gitu ya, itu tinggal men-tracing nomor batch yang sama. Dan pengembalian kalau tidak sama antara faktur, nomor batch di faktur dengan di barangnya itu biasanya nggak diterima. Apakah karena expired atau karena ada masalah? Yang lain lagi juga adalah tanggal kadaluarsa. Jangan sampai kita menerima obat yang tanggal kadaluarsanya sudah dekat. Ini terus berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah penyimpanan. Kualitas obat bukan hanya ditentukan pada saat diproduksi, tetapi di perjalanan sampai di penyimpanan itu juga sangat menentukan. Apa saja yang perlu diperhatikan adalah penyimpanan itu harus memenuhi kondisi tertentu. Yang pertama misalnya adalah bagaimana suhu ruangan tempat penyimpanan. Yang lain lagi adalah bagaimana obat itu terlindung dari sinar matahari langsung. Kelembapan juga harus diatur. Yang lain juga
khusus obat-obat yang biasa disalahgunakan, yang sering disalahgunakan seperti narkotik dan psikotropika, memang penyimpanannya harus khusus dan juga harus selalu dikunci, dibuka pada saat mau diambil. Itu beberapa pengantar tentang manajemen inventory tentang obat, gitu ya, manajemen atau pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya buka tanya jawab, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa apabila kita memesan obat di BBF, apabila obatnya sudah mendekati kadaluarsa itu boleh dikembalikan ya. Nah, apakah semua jenis obat itu boleh dikembalikan ke bidang BBF? Dan obat yang dikembalikan itu apakah diapakan begitu Pak? Dan BBF itu apakah tidak rugi apabila obat itu dikembalikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang hampir semua obat itu bisa dikembalikan, gitu ya, hampir semua obat bisa dikembalikan. Dengan catatan memang ngambilnya di jalur resmi dan termasuk ngambilnya tadi yang BBM-nya ada jaminan furnajualnya itu. Nah, kalau yang subdis biasanya subdistributor yang tidak memberi jaminan furnajual nggak bisa menerima pengembalian. Nah, berikutnya terus kalau sudah dikembalikan ke pedagang besar farmasi diapakan? Nah, di sana biasanya memang dimusnahkan secara bersama-sama karena dia terima pengembalian banyak. Jadi bagi dia lebih efektif kalau masing-masing apotek atau masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan memusnahkan, dan pemusnahan obat itu kan ada tata caranya. Nah, bagi dia lebih baik dimusnahkan bersama-sama di BBM. Saya juga tanya terkait pemeriksaan obat itu dia dengan apa? Jadi lebih prioritas obat dengan yang belum esensial namun dia spesifik atau vital namun dia slow. Pertanyaannya, kalau mau mengadakan obat, prioritasnya apakah lebih baik esensial yang fast moving atau vital yang tapi slow moving? Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Pengalaman saya, rasanya menyimpan obat yang slow moving itu jadi beban. Kok gak keluar-keluar obat ini? Tapi obat itu obat vital. Saya pernah mengalami seperti itu ya. Obat vital, kok gak keluar-keluar jadi beban, jangan-jangan sampai expired. Bisa saja juga sampai expired. Tetapi begitu ada pasien yang membutuhkan, itu repot. Ya kalau masih di Surabaya sini bisa ngambil ke distributornya dekat. Tetapi kalau sudah jauh itu akan susah. Bisa saja orangnya nggak tertolong. Gitu. Nah, menurut saya tetap lebih baik obat vital itu selalu tersedia. Itu yang menjadi prioritasnya. Sehingga yang ada gandengan vitalnya itulah yang diutamakan menjadi prioritas. Karena apa? Karena itu betul-betul menyelamatkan jiwa. Ya, silakan, Mbak. Saya ingin bertanya terkait apabila ada apotek yang baru buka. Nah, itu nanti untuk pengadaannya menggunakan metodenya itu lebih baik menggunakan metode yang mana? Oke. Metode konsumsi tentu belum bisa digunakan kuantifikasinya. Tetapi kalau metode morbiditas itu bisa. Nah, persoalannya gimana saya tahu pola penyakit ini, kan gitu. Saya mau buka apotek di tempat ini. Tanya ke teman-teman, nggak ada apotek lagi di situ. Kan nggak mungkin kan? Yang paling mungkin adalah datang ke puskesmas, survei, minta tolong ke petugas puskesmas, sekedar untuk tahu pola penyakit apa saja supaya penyediaan obatnya itu lebih mengena. Kalau pola konsumsi sudah pasti nggak bisa dipakai pada saat itu. Nah, atau mungkin kalau lebih telaten lagi, yang lebih akurat lagi, survei ke masyarakat, ke rumah tangga. Jadi tanya selama ini obat yang digunakan apa saja. Cuma memang butuh waktu yang lebih lama, ya. Karena selain survei untuk menentukan obat apa saja yang selama ini digunakan, itu juga masih harus dipertimbangkan budaya masyarakat dan juga kemampuan daya beli masyarakat. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.